Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan berusaha membahas tentang satu firqah yang merupakan pecahan atau sempalan dari Islam, dari firqah Syiah. Firqah tersebut adalah firqah Al-Bahaiyah, ya. Firqah Al-Bahaiyah merupakan kelanjutan dari firqah Al-Babiyah, dan firqah Al-Babiyah adalah salah satu pecahan dari firqah Syiah Al-Imamiyah Al-Ithnai Asyariyah. Insyaallah akan kita jelaskan. Pembahasan ini tentu penting karena kita tahu bahwasanya firqah-firqah tersebut ada ya di dunia Islam, baik di mancanegara maupun di tanah air, ya. Kita mengenal keburukan untuk menjauhinya, ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, khawatir aku mendapati keburukan tersebut. Maka kita mengenal firqah-firqah ini, ya, agar kita terhindar dari perangkap mereka dan juga agar kita mengingatkan keluarga kita dari firqah-firqah yang sempalan ini dan juga menyimpang ini, ya. Kita akan bahas tentang firqah Al-Bahaiyah dan kaitannya dengan Al-Babiyah dan kaitannya dengan Syiah. Kemudian kita akan bahas tentang akidah mereka dan juga ibadah mereka insyaallah taala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya firqah namanya Al-Bahaiyah, ya. Al-Bahaiyah ini nisbah kepada Al-Mirza, ya. Namanya Al-Mirza Husain Ali Al-Mazandarani. Yang Mirza Husain Ali Al-Mazandarani ini menggelari dirinya dengan Bahaullah, Al-Baha, ya, Al-Baha. Yaitu maksudnya Bahaullah. Baha itu maksudnya keindahan. Keindahan maksudnya dia adalah Al-Baha, maksudnya dia adalah penampakan keindahan Allah. Keindahan Allah. Inilah nisbah atau kenapa disebut dengan Al-Bahaiyah. Dia menggelarinya dengan Al-Baha, ya. Dari mana asal muasal Mirza Husain Ali Al-Mazandarani, ya? Dia ini lahir di Iran, di Mazandaran, ya. Lahir di Iran tahun 1817 Masehi, ya. Kemudian wafat 1892. Ya, usia kurang lebih 75 tahun. 75 tahun. Berasal dari keluarga yang dekat dengan orang-orang Rusia, ya. Jadi ketika itu ada beberapa kerabatnya yang bekerja di kepentingan pemerintah Rusia yang waktu itu ada yang tinggal di Iran, di Teheran, ya. Ya, mungkin duta besar, semacam duta besar, kedutaan, ya. Di antaranya dia punya saudara yang kerja di kedutaan dan juga suami istrinya menjadi sekretaris menteri, seorang menteri dari Rusia, ya, yang tinggal di Teheran, ya. Taib, apa kaitannya dengan Al-Babiyah? Kita perlu mengenal Al-Babiyah kenapa? Karena sekte Al-Bahaiyah ini membangun pemikirannya di atas sekte Al-Babiyah. Ini berasal dari Al-Babiyah, ya. Berasal dari Al-Babiyah.
Apa itu sekte Al-Babiyah? Sekte Al-Babiyah, ya. Al-Babiyah adalah nisbah kepada ya, seorang yang disebut dengan Asy-Syirazi, ya. Ali Muhammad Asy-Syirazi, ya. Ali Muhammad Asy-Syirazi dari Iran juga, yang lahir di Syiraz, yaitu di Iran. Dia menggelari dirinya dengan sebagai Al-Bab, ya. Menggelari dirinya dengan Al-Bab. Al-Bab itu artinya pintu. Apa maksudnya pintu? Jadi dia ini berasal dari sekte Syiah Al-Imamiyah Al-Itsnai Asyariyah yang meyakini tentang 12 imam, dan imam terakhir kita tahu namanya adalah Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar yang dinanti-nanti. Yang dia masuk dalam Sirdab sejak tahun 200 sekian Hijriah dan sampai sekarang belum keluar-keluar, ya, sekitar sudah 1200 tahun lewat dan dia belum keluar-keluar. Ketika itu umat terputus dari connecting dengan Imam Al-Muntazar tersebut, Imam Mahdi yang ditunggu tersebut. Maka perlu ada wasithah, perantara yang menghubungkan mereka dengan imam tersebut. Nah, perantara ini disebut dengan Al-Bab. Tentu mereka ada khilaf, ada yang mengaku bab adalah si fulan, ada yang mengaku si fulan. Di antaranya dia mengangkat dirinya, saya adalah Al-Bab. Syirazi ini, Ali Muhammad Syirazi mengatakan, saya adalah Al-Bab, saya adalah pintu yang menghubungkan kalian dengan Imam Mahdi. Ya, makanya disebut dengan firqah Al-Babiyah. Ya. Dia mengatakan, saya adalah pintu yang menghubungkan kalian dengan Imam Mahdi. Kemudian beranjak, berlanjut, sehingga akhirnya dia mengaku, lalu naik pangkat, ya. Pangkat, ngaku sebagai Imam Mahdi. Kemudian naik pangkat lagi, mengaku sebagai nabi, ya. Mengaku sebagai orang yang diberi wahyu. Itu sebagai nabi, ya. Sebagai orang yang diberi wahyu. Wahyu dari Allah. Nah, dia punya kitab suci yang katanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab sucinya namanya adalah Al-Bayan. Al-Bayan. Ini kitab suci wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bahas apa itu Al-Bayan karena dalam kitab suci Al-Bahaiyah yang disebut Al-Aqdas sering menukil dari Al-Bayan. Ya. Al-Bayan ini adalah kitab sucinya Al-Bahaiyah yang Asy-Syirazi dia orang Iran, ya. Tapi dia kitab sucinya berbahasa Arab. Ya. Dan dibahas habis oleh banyak yang bahas, ya, tapi di antara ulama yang bahas tentang Al-Babiyah, ya. Al-Babiyah adalah Ihsan Ilahi Zahir, ini bukunya. Judulnya Al-Babiyah, Firqah Al-Babiyah, ya. Dia bahas tentang Al-Babiyah, ya. Bagaimana punya kitab suci dengan bahasa Arab tapi ternyata bahasanya kacau. Ya, sementara dia mengatakan dalam kitab tersebut, dalam kitab Al-Bayan, ya, ngaku-ngaku bahwasanya kitab suci dia lebih fasih daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Lebih fasih daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak nukilan-nukilan, ya. Dia mengatakan innani afdhalu min Muhammad. Aku lebih afdal daripada Muhammad, katanya. Kama anna Qur'ani afdhalu min Qur'ani Muhammad. Sebagaimana Qur'anku lebih bagus daripada Qur'annya Muhammad. Idza qala Muhammad, ya, bi ajzil bashar an itiyani bi suratin min suwaril Qur'an fa ana aqulu bi ajzil bashar an al-itiyan bi harfin mithli hurufi Qur'ani. Kalau Muhammad mengaku bahwasanya manusia tidak bisa mendatangkan seperti Qur'annya Muhammad, manusia tidak bisa datang seperti huruf dalam Qur'anku. Ternyata kalau kita baca keterangan dia atau tulisan dia dalam kitab suci tersebut, maka kacau, ya. Nahwu sorof kacau semua, ya. Seperti dia ketika bersambung dengan, dan ini dinukil oleh ditatabbu, dikritiki oleh Ihsan Ilahi Zahir, dia sebutkan seperti ayat ini, seperti kesalahan-kesalahan nahwu, dia enggak tahu fa'il itu harus marfu, dia bikin fa'il dalam bentuk mansub, ya, enggak ngerti nahwu, ya. Kemudian ada an masdariyah, tidak menghilangkan nun, tidak memansubkan, pokoknya kacau, ya.
kacau dan lucu kalau kita baca apa namanya? Pernyataan dari Asy-Syirazi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Asy-Syirazi, maknanya kacau, ya. Kemudian bahasa Arabnya juga kacau. Namun ketika itu orang tidak mengetahui karena murid-murid dia atau pengikutnya rata-rata orang Iran tidak ngerti bahasa Arab. Tapi ketika semakin berkembang zaman sampailah akhirnya kitab suci mereka Al-Bayan di tangan orang-orang Arab, mereka tahu ini ngawur. Ini ngawur, ini orang tidak tahu bahasa Arab. Mengatakan diturunkan wahyu dari Allah dengan Al-Quran berbahasa Arab, ya, Al-Bayan yang ternyata bahasa Arabnya kacau. Ketika mereka dikritiki, sebagian mereka mencoba untuk membela. Di antara belaan yang saya baca lucu, di antara pengikut Al-Babiyah, ada yang mengatakan, dulu huruf-huruf itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara huruf bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah kekang mereka dengan i'rab. Allah kekang mereka dengan i'rab. Ya, setelah turun Ali Muhammad Asy-Syirazi, ya, Al-Bab, ya, maka Allah ampuni, Allah kasih rahmat. Akhirnya huruf-huruf tersebut dilepaskan dari belenggu i'rab. Sudah enggak pakai i'rab enggak ada masalah. Jadi intinya bahasa Arab enggak usah pakai i'rab, ini tentu kengawuran. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tahu ngawurnya kitab suci Al-Bayan, kita akan tahu ngawurnya Al-Bahaiyah. Kenapa? Karena Al-Bahaiyah membangun sekte mereka, pemikiran mereka di atas Al-Babiyah. Baik, kita lanjutkan. Ali Muhammad Asy-Syirazi ini ketika dia akan meninggal, ya, dia punya orang-orang khusus, ada 18 orang, ya, yang disebut dengan Hayy, ya, 18 orang yang mereka ini adalah orang-orang spesial yang ditugaskan untuk mendakwahkan keyakinan dia, ya. Dan Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani sudah gabung dengan Babiyah. Dia ikut Babiyah. Dia ikut firqah dengan Babiyah. Tetapi dia tidak mendapatkan kedudukan di hati Ali Muhammad Syirazi. Sehingga dia tidak menjadi hawariyunnya, tidak menjadi orang-orang spesialnya Ali Muhammad Syirazi. Ternyata di antara 18 orang tersebut, yang paling spesial, jadi dia angkat 18 orang sebelum wafat. Dia angkat 18 orang. 18 orang spesial untuk melanjutkan dakwahnya. Yang paling spesial, yang terspesial di antara 18 orang tersebut adalah namanya Al-Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani. Siapa? Ini saudara sebapak dari Mirza Hussein. Saudara sebapak Mirza Hussein. Hussein yaitu pendiri Al-Bahaiyah, ya. Ini lebih muda, Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani lebih muda daripada Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Maka dia pun cemburu. Hussein ini cemburu, maka dia berusaha, kemudian dia masuk dalam ada muktamar mereka, akhirnya dia bisa mengambil hati mereka, akhirnya dia memegang kekuasaan. Padahal Ali Muhammad Syirazi tidak pernah memberikan tongkat estafet kepada dia. Makanya sebagian ulama mengatakan buku-buku, ketika buku-buku Al-Babiyah diterbitkan, banyak dibeli oleh orang-orang Al-Bahaiyun, Al-Bahaiyah. Kenapa? Karena dalam buku-buku tersebut sebagiannya menyebutkan yang akan melanjutkan saya adalah Mirza Yahya Ali Al-Mazandarani. Bukan ini, bukan Mirza Hussein. Tapi ini adalah fadhihah, ini adalah sesuatu yang memalukan sehingga mereka ambil buku-buku tersebut agar tidak tersebar. Karena akan kebongkar ternyata pendiri Al-Bahaiyah ini tidak diridhoi oleh Nabi sebelumnya. Intinya Nabi sebelumnya. Nah, keyakinan Ali Muhammad Asy-Syirazi setelah turun Al-Bayan, Al-Bayan ini, ya, memansuhkan Al-Quran. Al-Quran. Semua harus kembali kepada Al-Quran. Dan ini yang ditekankan oleh Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Dia mengatakan bahwasanya Al-Bayan sudah masuk Al-Quran. Tidak perlu lagi Al-Quran. Ya, ketika dia bertemu dalam perkumpulan, dia baca surat Al-Waqiah di hadapan mereka, kemudian dia tafsirkan dengan tafsiran kebatinan, intinya bahwasanya kita tidak perlu Al-Quran, Al-Bayan sudah cukup. Lama-kelamaan, kita kembali kepada tokoh utama yang kita bahas, Al-Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani. Lama-kelamaan kemudian dia naik pangkat, akhirnya dia ngaku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu naik pangkat,
dan mengaku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci namanya Al-Aqdas. Al-Aqdas artinya tersuci, artinya paling suci. Kesuciannya mengalahkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya kalah. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semua kalah dengan Al-Aqdas. Dan ini pengakuan dia dalam kitab Al-Aqdas. Alhamdulillah, kita kadang repot ketika kita berbicara tentang firak, tentang sekte, kalau kita nggak punya literatur mereka. Tetapi literatur mereka ada. Al-Bayan literaturnya ada. Al-Aqdas ini ada. Antum bisa download di internet, ada Al-Aqdas. Tulis Al-Aqdas, kitab Al-Aqdas PDF. Kan keluar dalam bahasa Arab. Kitab kecil, kutayib. Cuma ada dicetak 52 halaman, yang kalau saya download itu 112 halaman. Dan bukan seperti kita Al-Quran panjang penuh gitu, enggak, cuma sedikit-sedikit saja. Kitab kecil, baca sebentar sudah selesai. Ya, 112 halaman Al-Aqdas ini 112 halaman. Enggak banyak ya, 112 halaman. Nah, dia mengatakan bahwasanya kitab sucinya ini telah memansuhkan seluruh kitab-kitab. Ini ya, memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Semua syariat mansuh, tidak berlaku lagi. Kecuali yang ada di Al-Bayan, kitab suci sebelumnya. Dan makanya dia sering menukil dari Al-Bayan, dari kitabnya Al-Babiyah. Makanya kita harus ceritakan keduanya, karena kitab Al-Aqdas ini sering menukil dari kitab Al-Bayan. Itu pun Al-Bayan ini juga namun sebagainya pun dimansuhkan. Namun sebagiannya pun dimansuhkan. Contoh, kalau dalam kitab Al-Bayan, kalau zina laki-laki perempuan sama-sama ridho, tidak ada masalah. Yang penting ridho, nggak ada masalah. Dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas. Kata dia, ada syarat. Pertama, keduanya ridho. Kemudian bapak ibunya juga ridho. Baru halal. Kalau cuma ridho keduanya belum, nanti bikin masalah. Kita harus tambah syarat berikutnya, dan itu disebutkan dalam kitab Al-Aqdas bahwasanya berubah peraturan. Ya, jadi ada sebagian perkara yang di kitab Al-Bayan dimansuhkan dalam kitab Al-Aqdas ya. Inilah gambaran sederhana ya, dari firqah Al-Bahaiyah yang dia meyakini bahwasanya Mirza Hussein Ali Al-Mazandari ini adalah Al-Baha atau Bahaullah. Dialah penampakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum bisa lihat di website mereka bahai kalau tidak salah .org disebutkan bagaimana Allah punya penampakan sebelumnya ya. Dia mengakui agama-agama sebelumnya, seperti Allah punya orang-orang pilihan yang pernah berfungsi seperti ini juga, seperti Buddha misalnya, seperti Konghucu misalnya, seperti nabi-nabi atau orang-orang mulia yang dianggap mulia oleh masyarakat. Di antaranya adalah Mirza Hussein Ali Al-Mazandarain ini. Dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Bahkan dia memansuhkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebelumnya Asy-Syirazi pendiri Al-Babiyah juga mengatakan bahwasanya syariat Muhammad sudah mansuh. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yakunanna min ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi ya, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak nabi setelahku ya. Banyak Mirza Ghulam Ahmad ya. Kemudian ini ya. Ihsan Ilahi Zahir dalam kitabnya Al-Babiyah dan juga Al-Bahaiyah. Jadi Ihsan Ilahi Zahir punya buku dua ya. Al-Babiyah ada, Al-Bahaiyah juga khusus spesialis. Dia juga menulis tentang firqah Al-Bahaiyah. Dia mencoba menarik kesimpulan. Dia melihat misalnya Al-Qadianiyah Mirza Ghulam Ahmad, India, ada istimar Inggris, maksudnya ada penjajahan Inggris. Ternyata Mirza Ghulam Ahmad sendiri mengaku bahwasanya saya dengan ada kekuasaan Inggris, saya berdakwah kemana-mana dengan kebebasan. Dia berterima kasih, semoga Allah memberikan. Dia berterima kasih, mendoakan agar kebaikan buat Inggris karena dia merasa dibantu oleh Inggris. Kemudian juga kalau dilihat
Ihsan Ilahi Dhahir mengatakan demikian juga Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah dibantu oleh Rusia, dan ada pernyataan dari mereka, tokoh-tokoh mereka, bagaimana seperti Al-Baha yaitu Mirza Hussein Ali memuji-muji Rusia karena membantu dia, ya. Seakan-akan ini firqah-firqah bentukan dari orang-orang kafir yang ingin memecah belah kaum muslimin. Yang ingin memecahkan belah kaum muslimin, ya sebagaimana sudah sering sampaikan, ya. Farrik tasud, ya, pecah belah maka kau akan memimpin. Divide et impera, yaitu pecah belah kau akan memimpin. Jadi kaum muslimin dibuat ribut sendiri karena ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku nabi, tentu buat gelisah. Siapa yang tidak gelisah? Ada firqah ternyata ngaku pendirinya nabi. Gelisah, takut kita terpengaruh, takut anak kita terpengaruh. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kehidupan yang abadi. Salah berakidah bahaya, ya. Maka benar-benar menimbulkan gejolak, dan ini yang disukai oleh mereka. Sibuk sendiri katanya. Sibuk sendiri, ya memang harus sibuk, mau diapain? Dan itu yang terjadi. Kemudian juga di antaranya menghilangkan ruh-ruh perlawanan, perjuangan, ruh-ruh jihad, ya, sehingga hilang dari kaum muslimin, sehingga seakan-akan pasrah dengan penjajahan, ya. Kita bilang kita perlu ruh-ruh jihad. Lihat bagaimana negara kita, negara Islam, negara Indonesia, bagaimana perjuangan dulu dengan nuansa jihad, Allahu Akbar, dengan takbir, ya. Dengan takbir membela negara disertai dengan ruh keimanan, ya, disertai dengan ruh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sudah ruh itu sudah hilang, kemudian disertai pecah belah, sudah selesai. Ini diinginkan oleh orang-orang kafir, ya. Taib. Ini sekilas tentang sejarah keduanya. Adapun wafatnya Al-Baha, Nabi Al-Baha atau Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, maka dikatakan bahwasanya dia meninggal dalam kondisi hilang gangguan jiwa, ya. Tapi Allah alam bisa pakan kebenarannya, tapi dikatakan demikian. Ihsan Ilahi Dhahir menyebutkan, dinukilkan dari sebagian orang-orang dekat mereka bahwasanya ketika dia meninggal, anaknya, dia punya anak, ya. Dia punya namanya menggelari namanya Abbas, ya. Mirza ini punya anak namanya Abbas. Namanya Abbas. Yang menggelari dirinya dengan Abdul Baha. Hambanya Al-Baha, ya, hambanya Al-Baha. Ketika bapaknya meninggal, dia tidak ingin orang-orang bertemu dengan bapaknya. Seakan-akan dia malu karena bapaknya gangguan jiwa dan yang lainnya. Kemudian Ihsan Ilahi Dhahir agak kasar. Kemudian dia mengatakan dia bukan gila ketika akan meninggal, ya, tetapi sejak awal sudah gila, sejak ikut firqah Bahaiyah sudah gila. Bagaimana nganggap ada nabi baru yang kitab sucinya ngawur seperti ini, kalau masih ikut juga berarti memang sudah gila sejak awal. Cuma puncak kegilaannya ketika akan meninggal dunia. Ini perkataan sebagian ulama yang mungkin mutahammis, sangat semangat membela akidahnya, sehingga keluarlah ucapan-ucapan seperti dari Ihsan Ilahi Dhahir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan mereka. Tolong dihapus. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kitab Al-Bayan tidak kita bahas panjang lebar karena kitab tersebut juga ngawur secara bahasa, secara makna bahasa. Mau dibandingkan dengan Al-Qur'an tentu tidak bisa dibandingkan. Al-Qur'an diturunkan di zaman orang semua ahli bahasa Arab. Semuanya fasih, semua ahli balaghah, dan itu pun mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini turun di zaman yang orang saja tidak ahli dalam bahasa Arab saja tahu ini ngawur, ya. Anak-anak SD mungkin belajar bahasa Arab, tahu ini kitab Al-Bayan, kitab ngawur. Ya. Demikian juga sama dengan kitab Al-Aqdas, ya. Makanya guru saya, ya, Syekh Ghalib Al-Awaji, dalam kitabnya Al-Firaq Al-Islamiyah, ya, atau Al-Firaq Al-Muntasibah ila Islam, dia mengatakan, saya baca buku ini, bukunya kutaib kecil, saya baca berulang-ulang. Isi kitab Al-Aqdas karangan yang katanya wahyu dari Allah untuk Mirza Hussein Ali.
Dia orang Arab yang ngerti ya. Ghalib Al-Awaji rahimahullah sudah meninggal dunia ya. Dia bahasa Arab ngerti ya, seorang penulis ngerti bagaimana susunan bahasa Arab yang benar. Ya, apalagi sering menjadi penguji disertasi ya, dia ngerti bahasa Arab lah. Dia bilang ini ya bahasa semakin saya baca semakin saya jengkel karena ngawur, tulisannya ngawur, enggak kefasihan tidak ada, kemudian secara makna juga ngawur, kesalahan nahwu, kemudian rokaka dan macam-macamnya. Saya semakin benci kalau baca buku ini, saya semakin benci. Saya lihat juga orang ini begitu sombongnya, ya. Bagaimana dia muji-muji dirinya dalam kitab sucinya Al-Aqdas tersebut, ya. Lebih sombong kata guru saya Ghalib Al-Awaji rahimahullah taala, lebih sombong daripada Firaun, daripada Haman, daripada Qarun. Allah musta'an. Jadi intinya buku tersebut isinya muji-muji dirinya, ya. Intinya menetapkan bahwa yang jadi masalah dia mengatakan tidak boleh belajar yang lain, sudah cukup buku ini mewakili yang lain. Ya. Taib, kita akan sebutkan ya. Pertama, mengenai buku ini tadi sudah kita sering singgung bahwasanya buku ini ya atau kitab suci ini ya sangat mulia di sisi mereka. Berkata Al-Baha dalam kitab suci Al-Aqdas, dia mengatakan, "Man yaqra'u ayatan min ayati la khairun lahu min an yaqra'a kutubal awwalin wal akhirin." Barang siapa yang baca satu ayat dari kitab Al-Aqdas ini, cuma 112 halaman, dia baca satu ayat saja, lebih baik daripada dia baca kitab-kitab yang awalin wal akhirin, kitab yang sebelum dan awalan sampai akhir semuanya. Daripada Anda khatam Quran satu kali, lebih baik Anda baca satu ayat dari kitab ini. Tadi ya, demikian ya. Tentu ini sangat sangat ngawur ya. Lihat buku tadi dibaca menjengkelkan. Saya juga baca ini. Saya baca sempat ada. Insyaallah mungkin kita ambil contoh ya. Contoh misalnya, kalau antum sudah download, antum silakan misalnya buka halaman 63 ya. 63 ayat ayat 106, 107 ya. Dengarkan ya. Kalau Al-Qur'an kan indah kita dengar ya. Misalnya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, enak dengarnya ya. Sampai misalnya kita baca surat Yusuf. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Subhanallah, ada seorang Arab mengatakan, ini enggak mungkin perkataan manusia, indah sekali. Kita dengar falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Enak dengarnya tuh, enak, maknanya enak. Sehingga Al-Qur'an itu mukjizat dalam susunannya, balaghahnya, dan mukjizat dari isinya. Kita baca surat Yusuf berulang-ulang, tetap saja kita terpengaruh. Kita bisa menangis membacanya, meskipun kita sudah tahu isinya, kita sudah tahu awalnya, kita sudah tahu akhirnya, kita sudah hafal mati. Itu pun kita masih menangis ketika membacanya. Ya. Berulang-ulang, surat yang panjang, dan orang-orang demikian ya. Ya. Mukjizat Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Katakanlah kalau manusia dan jin berkumpul semuanya mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Ini kita baca ini sakit hati bacanya. Coba saya bacakan ya. Saya mau lakukan karena disuruh kalau siapa melakukan pahalanya besar katanya. Qad kutiba alaikum taqlimul adfari wad-dukhulu fi ma'in yuhitu hayakilakum fi kulli usbu'in wa tanzifu abdanikum bima sta'maltumuhu min qablu iyyakum an tamna'akumul ghaflatu amma umirtum bihi min ladun azizin azim. Udkhulu ma'an bikran wal musta'malu minhu la yajuzu ad-dukhulu fi, ini apa? Iyyakum an taqrabu khazaina hammamatil ajam. Artinya jangan sekali-sekali kalian dekati tempat airnya hammamat orang-orang ajam, orang-orang asing kali mandi. Man qasadaha wajada raihataha al-muntinata qabla wurudihi fiha. Enggak nyambung ya, akhi. Ini Al-Quran kita dengar tahu. Ini saja orang kalau dengar ini apa ini? Ya, ini kitab suci seperti ini. Kitab suci seperti ini. Ya. Memalukan kitab suci seperti ini. Dan rata-rata seperti ini cara pembawaannya ya. Tapi intinya itu diantara keistimewaan kata mereka. Siapa yang baca satu ayat lebih baik daripada baca seluruhnya. Sudah cukup kitab ini, yang lain enggak perlu. Yang lain enggak perlu ya. Ini diantara akidah mereka ya. Al-Baha meyakini bahwasanya dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penampakan, makanya dia menamakan dirinya Al-Baha, yaitu mazhar dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terkadang dia mensifati dirinya seakan-akan sifat rububiyah, sifat-sifat Allah kalau kita baca dalam kitab Al-Aqdas. Karena dia merasa dirinya adalah seakan-akan penampakan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terkadang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan tidak jadi masalah ya. Saya bacakan secara singkat tentang keyakinan mereka. Adapun sikap mereka terhadap para nabi ya mereka tentu mengatakan semua bukan hanya nabi-nabi yang diakui dalam Islam, bahkan mereka menganggap Buddha juga adalah seorang utusan Tuhan, mazhar penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Konghucu atau yang lain tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia yang enggak mereka itu juga adalah utusan Tuhan ya, dan di antara utusan Tuhan adalah dia. Di antara utusan Tuhan adalah dia, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani ya. Dan ini tentu bertentangan dengan akidah Islam. Kita tidak menyatakan bahwasanya yang lain, bahwasanya Buddha atau Konghucu atau Lao Tse atau yang lainnya adalah nabi, tidak. Ya, kita nabi-nabi kita tahu itu bukan tidak dikatakan nabi, karena kalau kita mengatakan mereka nabi seakan-akan kita mengakui kebenaran mereka, dan sebagaimana dikonsekuensikan oleh Al-Bahaiyun atau firqah Bahaiyah, dia mengatakan iya Nabi Isa benar, Nabi Isa memang diutus untuk alaihissalam untuk menghapus dosa-dosa. Mereka mengaku itu. Ya, mereka mengaku. Sehingga tapi mereka meyakini bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Sehingga mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, contohnya adalah Asy-Syirazi. Al-Babiyah punya kitab suci namanya Al-Bayan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Bahaiyah punya kitab suci namanya Al-Aqdas. Ya akhi subhanallah, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Al-Aqdas telah memansuhkan Al-Qur'anul Karim. Ya, syariat Islam yang lengkap, komprehensif, ya. Semuanya dibahas, kemudian dimansuhkan dengan buku kecil 112 halaman. Coba dipikir sedikit ya. Enggak, kita pikirkan. Bagaimana sosok seperti Nabi Muhammad SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Ya, akhlaknya Al-Quran, yang banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi SAW yang setiap perkataannya adalah hikmah. Diikuti perjalanan hidupnya selama 23 tahun, semuanya teladan. Sampai Allah bersumpah dengan umurnya. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Dibandingkan dengan Syirazi atau Bahaiyah yang berani-berani memansuhkan Muhammad SAW. Ya akhi subhanallah. Bagaimana? Kau memansuhkan Islam dengan syariatnya yang sempurna seperti mau dimansuhkan dengan 112 halaman yang ngaco isinya. Bagaimana bisa? Pikirlah orang-orang Bahaiyun, pikir. Apakah pantas tulisan kecil ini memansuhkan syariat Islam yang begitu luar biasa dengan kitab-kitab fikihnya yang luar biasa, dengan ulama mazhabnya yang luar biasa, mau dimansuhkan dengan 112 halaman? Enggak logis ya, akhi, enggak logis. Ya. Ini sikap mereka terhadap para nabi. Intinya mereka ngakui nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bilang tidak, Muhammad SAW bukan penutup para nabi. Ya. Adapun mauqif mereka, sikap mereka terhadap syariat, maka mereka menganggap syariat sudah mansuh dengan adanya syariat Bahaiyah. Ya. Syariat Bahaiyah. Taib, beberapa ajaran-ajaran Bahaiyah yang menarik. Ini menarik. Ini oleh karenanya Bahaiyah mereka tersebar di mancanegara ya. Ihsan Ilaihi Zahir mengatakan, lihat, mereka tidak diterima di negeri kaum muslimin. Contohnya mereka pergi ke negeri-negeri kafir, negeri induk mereka, karena mereka memang didukung oleh orang-orang non-muslim, didukung oleh orang non-muslim. Sehingga mereka berkembang di negara-negara kafir ya. Dan mereka punya ajaran-ajaran yang menarik ya. Di antaranya disebut Wahdatul Adyan. Ya, Wahdatul Adyan ya. Jadi mereka menganggap sudah semua agama benar ya. Kita semua benar. Makanya mereka silakan semua orang bisa masuk di Bahaiyah ya. Semuanya benar. Iya benar. Nasrani benar, Yahudi benar, Islam benar, semua benar. Mari kita gabung bareng ya. Jadi orang menarik ketika melihat ajaran mereka, mau mampir, mau mendengarkan. Karena mereka tidak disalah-salahkan. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada akidah Al-Bahaiyah. Jadi kita bicara teori dengan praktek ya ikhwan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz prakteknya tidak demikian. Saya bilang kita ketika berbicara tentang Al-Bahaiyah, kita merujuk kepada kitab suci mereka Al-Aqdas. Kalau ternyata ada penganut mereka yang menyelisih kitab Al-Aqdas, berarti dia tidak komitmen dengan kitab Al-Aqdas. Karena kita tahu terkadang pemikiran berubah karena adaptasi dengan kondisi masyarakat agar diterima. Agar diterima, maka dia melakukan entah perubahan-perubahan atau taqiyah, penipuan-penipuan dan yang lainnya. Sebenarnya dilakukan oleh sebagian firqah-firqah yang lainnya. Tapi kalau kita bicara secara teori, Mirza Hussein
Ali Al-Mazandarani meyakini bahwasanya semua agama sudah mansuh dengan adanya Al-Bahaiyah. Semuanya harus kembali kepada kitab Al-Aqdas. Harusnya demikian. Tapi yang nampak, saya tanya sebagian kawan saya yang tinggal di Australia, dia cerita enggak, mereka lembut, mereka tidak menyalahkan yang lain, mereka bilang kita semua sama, ayo gabung, seperti penampakan orang-orang liberal. Tapi sebenarnya kalau mereka mau komitmen dengan isi kitab Al-Aqdas, harusnya mereka mengatakan semuanya salah, kita yang benar. Dan ini mungkin saja karena kalau kita baca biografi dari Al-Baha, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani, dia suka baca buku-buku Sufiyah seperti Ibnu Arabi, yang mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Kata Ibnu Arabi, makhluk manusia membuat akidah tentang Tuhan. Akidah mereka macam-macam. Saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Saya meyakini seluruhnya. Ini benar semuanya ya. Demikian juga Ibnul Farid ya, dan Al-Jili dan tokoh-tokoh Wihdatul Wujud ya, yang mengantarkan kepada Wihdatul Adyan. Tapi saya katakan kalau kita komitmen, seharusnya dia menyalahkan semua dan dia membenarkan dirinya sendiri. Ya. Sehingga kalau orang ketemu dengan mereka, seakan-akan mereka menawarkan ketenangan. Contoh lagi yang mereka serukanlah Wihdatul Autan. Kata mereka, ini berdasarkan ajaran sebagian mereka, bahwasanya negara-negara ini tidak pas, batasan-batas negara tidak perlu sebenarnya. Kita ini satu alam seluruhnya. Kita semuanya adalah satu suku, tidak ada namanya fanatik suku, fanatik bangsa, fanatik, enggak ada. Semua batas-batas negara harus dihilangkan. Karena menurut mereka ini sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Sebagaimana mereka juga punya keyakinan Wihdatul Lughah, bahwasanya bahasa seluruhnya harus sama. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Aqdas, disuruh cari satu bahasa yang bisa menyatukan seluruh. Karena mereka punya pemikiran bahwasanya dengan adanya batasan-batasan negara ini ya membuat orang terpecah belah. Mereka ingin suatu agama atau suatu pemikiran yang nasional yang mencakup seluruhnya. Namun sebagian ulama mengkritiki dengan mengatakan ini semua pemikiran kelihatannya indah. Ya, aromanya seperti madu tapi isinya racun. Kenapa dengan mengutarakan seperti ini membuat kaum muslimin akhirnya tidak perlu membela negeri mereka yang mereka cintai dan pasrah dengan masuknya kekuatan asing misalnya yang dianggap sama semuanya ya. Dan ini tidak bisa mereka lakukan, tetap saja namanya rasisme tetap berjalan ya. Justru Islam yang anti dengan rasisme ya. Islam yang memuliakan Bilal sementara dia berkulit hitam dan budak. Islam yang memuliakan Salman Al-Farisi, dia Persia bukan Arab. Ya. Kenapa? La fadla lil Arabi 'alal ajami, kata Nabi, tidak ada kemuliaan Arab di atas orang ajam illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Islam mengajarkan demikian. Tidak mungkin kita bicara suatu mustahil, negara tidak boleh dibatasi, ini suatu solusi yang mustahil. Islam punya solusi yang benar. Ya, bahwasanya jangan kau mencela seorang dari rasnya, ya, karena Allah tidak menilai dari ras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Demikian juga bahasa ya. Saya sebutkan nas dari mereka. Ini dari kitab Al-Aqdas. Berkata Allah melalui kitab Al-Aqdas, melalui Al-Baha. Kata Allah, ini versi mereka, Allahnya mereka. Ya ahlal majalis fil bilad. Wahai orang-orang yang duduk di majelis di negeri-negeri ini. Ikhtaru lugatan minal lugat. Pilihlah satu bahasa dari sekian banyak lughah, dari sekian banyak bahasa. Liyatakallama biha min man 'alal ardi, agar semua di atas muka bumi bicara dengan satu bahasa ini. Wa kadzalika minal khutut, demikian juga tulisan-tulisan, satu tulisan, ya. Tujuan mereka agar bisa bersatu. Tapi ini sekarang ini kan perintah, kalau kita pakai kaidah usul fikih kita, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya taklif ma la yutaq. Perintah yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Gimana kita mau semua orang bicara satu bahasa, tidak akan terjalankan. Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan berbeda lisan-lisan kalian dan warna kalian. Itu di antara kekuasaan Allah. Allah menciptakan berbagai macam bahasa. Ya, ini dipaksa seluruh bahasa jadi satu. Dia menganggap bahwasanya banyaknya bahasa menimbulkan perpecahan. Kita bilang tidak ada. Lihat kaum muslimin dengan berbagai macam bahasa bersatu. Yang buat perpecahan bukan bahasa, yang bikin perpecahan adalah akidah yang berbeda, itu yang buat perpecahan. Kalau bahasa beda nggak ada masalah. Ya. Kita bisa bersatu dengan yang lainnya dengan berbeda bahasa, nggak ada masalah. Ini dia logikanya nggak pas ya. Pinginnya baik tapi keliru. Ya, ini taklif malah yutaq, membebani umat dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Ini di antara keyakinan mereka. Di antara juga adalah persamaan wanita dan lelaki. Kata mereka, tidak perlu wanita pakai hijab, pakai jilbab itu hanya menghalangi ya. Keluarkan wanita dari pingitan keluar. Wanita diciptakan untuk dilihat keindahan. Wanita adalah zuhur, adalah
ini perkataan sebagian mereka, bukan dalam kitab Al-Aqdas, tapi bagian dari dai-dai mereka. Wanita adalah zuhur adalah mawar. Mawar itu indah, harus dilihat, dicium keharumannya, bukan dipinggit, disimpan sampai layu. Mereka demikian. Akhirnya mereka tidak pakai jilbab, keluar sana kemari, bebas ya. Ini membuat orang menarik ya. Karena agama ini ada sebagian syahwat yang bisa disalurkan dengan apa sekte ini, sekte pecahan Syiah ini ya. Tapi kita bicara tentang ibadah. Bagaimana ibadah? Ibadah bahaiyah ya. Di antaranya tidak ada najis ya. Dalam kitab Al-Aqdas ya. Qad ingamasat al-asya'u fi bahri taharati fi awwali ridwan. Kata Al-Baha ya, dia mengatakan ini kata Allah menurut mereka, versi mereka, bahwasanya seluruh perkara telah tenggelam dalam lautan kesucian. Jadi sudah tidak ada najis, semuanya hilang. Ya. Oleh karenanya Bahaiyun tidak mandi janabah, tidak perlu ada najisnya. Cukup seorang mandi sekali dalam sepekan, satu kali aja. Dan cukup kalau setiap hari dia cuci kedua kakinya saja, cukup di musim panas. Kalau musim dingin cukup tiga sekali dalam 3 hari. Ya. Kemudian barang siapa yang tidak dapat air tidak perlu tayamum, cukup menyebut 5 kali Bismillahil Athhar al-Athhar. Sudah, puji 5 kali Bismillahil Athhar al-Athhar, Bismillahil Athhar al-Athhar sampai 5 kali. Tidak perlu tayamum. Adapun salat, ya. Salat kalau dalam versi kitab Al-Aqdas cuma 3 waktu ya. Cuma 3 waktu. Qad kutiba alaikumus salat, perkataan Allah atau perkataan versi mereka ya dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka. Qad kutiba alaikum as-salatu 9 raka'atin lillahi munazzilul ayat hina zawal wa fil bukur wal asal. Jadi yang wajib cuma 3 kali 9 rakaat. Ketika zuhur, ketika subuh dan ketika asar, itu saja ya. Wa afauna iddata ukhra amran fi kitabillah. Yang lainnya dimaafkan. Jadi bukan 5, cuma 3, cukup. Kemudian ditafsirkan oleh pengikutnya ya, mengatakan bahwasanya pilih salah satu cukup. Yang Abbas anaknya Al-Baha, yaitu yang tadi kita sebutkan, dia mendengar dirinya dengan Abdul Baha ya. Dia mengatakan tentang salat 3 waktu ini, kata dia 1 sudah cukup. Pilih salah satu di antara 3 waktu. Mau subuh saja oke, zuhur saja oke, atau sore saja, asar, maghrib saja oke, tidak harus 3-3-nya ya. Kemudian juga misalnya kalau orang salat cukup mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal muhaiminul qayyum, sudah selesai. Dia sudah salat, cukup zikir seperti itu. Adapun musafir ya, tidak perlu salat. Salat cuma cukup sekali sujud. Sebagian dalam kitab Al-Aqdas, kitab suci mereka. Walakum walahunna fil asfari idza nazaltum wastarahtum al-maqam al-amin makana kulli salatin sajdatan wahidah. Bagi kalian yang sedang bersafar, kalau kalian sedang mampir dan kemudian kalian istirahat di tempat yang aman, maka setiap salat ya cukup diganti dengan 1 sujud. Cek, selesai. Salat Isya 4 rakaat sekali sujud. Selesai. Ya, udah. Salat cuma boleh sekali, 3 kali paling bagus, sekali cukup ya, sekali ganti sekali sujud, selesai. Ya, menarik, jadi orang juga masuk sekte ini juga enak ya. Kemudian salat jamaah haram hukumnya. Dalam kitab Al-Aqdas kutiba alaikumus salat furada. Diwajibkan atas kalian salat tapi sendiri-sendiri, enggak boleh berjamaah. Qad rufi'a hukmul jama'ati illa fi salatil mayyit. Tidak ada hukum jamaah kecuali salat mayat saja. Innahu lahuwal amirul hakim. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat jenazah, maka mereka salat 6 kali takbir ya. Setiap takbir dibaca ayat dari kitab Al-Aqdas ya. Yang bisa baca hafal silakan baca, yang enggak hafal enggak usah, enggak ada masalah. Ya, ini salat mereka. Kiblatnya di mana? Kiblatnya adalah dirinya Al-Baha, sang Rasul ya. Ya, idza aradtumus shalah, dalam kitab Al-Aqdas dikatakan ya, kitab Al-Aqdas halaman 5 ayat ke-15. Apa kata dia di situ? Wa idza aradtumus shalat wallu wujuhakum syatri al-Aqdas. Kalau kalian ingin salat maka arahkan wajah kalian kepada aku yang suci. Suruh melihat kepada dia. Ya, suruh mengarah kepada dia. Kiblatnya di sekarang dia dikuburkan di Palestina, maka kiblatnya di Palestina. Bukan Ka'bah, bukan Ka'bahnya kita. Bukan Ka'bahnya kita ya, ini contoh salat mereka. Adapun zakat maka disebutkan zakatnya 19%. Jadi mereka mensucikan angka 19 ya. Disebutkan bahwasanya zakat adalah 19% seperti dalam kitab dalam penjelasan mereka ya. Dan ini untuk mensucikan harta mereka. Mirip dengan Islam tapi
dengan Ahlus Sunnah, tapi cuma 19% tinggi ya. Nah, kita bicara tentang puasa. Bagaimana puasa mereka? Mereka punya bulan ternyata bukan 12, bulan mereka ada 19. Dalam kitab Al-Aqdas halaman 73 potongan 127 ayat 299, catat ya. Nanti di download. Inna iddatash syuhuri 19 syahran fi kitabillah ya. Sungguhnya bilangan bulan ada 19 bulan. Seperti ayat dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Mereka tidak 19 bulan. Ya. Qad zujina awwaluha bihadzal ism al-muhaimin 'alal alamin. Bulan pertama namanya Al-Muhaimin. Jadi ada 19 bulan. Cuma nanti kita tanya sama mereka nama-nama bulan itu apa saja. Di antara 19 bulan tersebut ada namanya bulan Al-Ala atau Al-Ula, Al-Ala. Itulah bulan untuk puasa, bukan bulan Ramadan. Bulan Al-Ala ini berarti jatuh sekitar bulan-bulan ini ya, bulan Juni Juli ya. Al-Ala ya. Bulan Al-Ala dan puasanya 19 hari. Puasanya 19 hari. Bulannya ada 19, puasanya 19 hari. Kalau sudah selesai puasa, maka ada hari raya namanya hari raya Nairuz ya. Hari Nairuz. Kata Al-Baha dalam kitab Al-Aqdas, wa ja'alna Nairuz aidan lakum ba'da ikmaliha. Kami jadikan Nairuz sebagai hari raya kalian setelah menyempurnakan puasa 19 hari. Taib, adapun haji, mereka berhaji ke tempat Al-Baha ya, tempat tinggal mereka dia pernah tinggal yang ditinggali oleh Ali Muhammad Syirazi ya, di Iran, atau kuburannya itu namanya haji. Haji menuju. Atau di Palestina tempat wafatnya Al-Baha ya. Adapun wanita tidak perlu berhaji, laki-laki hajinya pun demikian. Adapun masalah ke sosial, perhatikan ini terakhir kita bahas ya. Masalah di antaranya masalah poligami. Poligami hanya dibolehkan 2 per istri. Ini dalam kitab Al-Aqdas, kitab tersuci. Apa kata Al-Baha? Qad kataballahu alaikumun nikah. Allah telah wajibkan nikah hukumnya wajib. Iyyakum an tatajawazu anil isnatain. Hati-hati jangan lewat 2 perempuan. Jadi maksimal cuma 2. Maksimal 2. Kita Islam 4. Ya. Mereka maksimal cuma 2 perempuan. Kalau nanti ingin poligami lebih dari 2 enggak boleh di bahaya. Jadi yang jadi masalah meskipun 2 ini bikin keributan, mereka tidak pingin orang-orang ribut ya. Sementara mereka mengaku menyamakan laki-laki dengan perempuan. Sementara kalau ada nas mengatakan boleh istri 2 repot. Akhirnya ini secara teori boleh istri 2, secara prakteknya enggak mungkin. Secara praktiknya tidak mungkin karena mereka mempersyaratkan kalau istri 2 harus adil, harusnya begini-begini, yaitu syurut mumtani'ah, syarat yang mustahil untuk dipenuhi, sehingga praktiknya mereka tidak berpoligami. Secara praktiknya mereka tidak berpoligami. Tapi di antaranya nikah al-maharim, nikah dengan mahram. Abbas, anaknya Al-Baha yang menggelar dirinya dengan Abdul Baha, dia mengatakan la yahrumu nikahul aqarib ma damal bahaiyun qillatan wa du'afa. Tidak mengapa nikah dengan kerabat selama Al-Bahaiyun, pengikut Al-Bahaiyun masih sedikit dan lemah, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh cuma kalau menikah dengan istri bapak itu saja. Karena itu yang ternaskan dalam kitab Al-Aqdas. Kata Al-Baha, qad hurrimat alaikum azwaju abaikum. Telah diharamkan atas kalian menikahi istri-istri bapak kalian. Selain itu boleh. Dengan mahram boleh, kerabat, kakak, adik boleh. Kelaziman dari perkataan dia. Kenapa? Karena dalam darurat, kalian masih sedikit. Walamma tatataqawwal bahaiyah, kalau sudah kuat, wa tasdada nufusuha, dan banyak pengikutnya, inda idin yanduru zawaj bainal aqarib. Kalau gitu maka jarang akan terjadi pernikahan kerabat. Tapi intinya boleh, yang tidak boleh istri-istri bapak. Adapun zina, ya, zina dikatakan zina kapan? Zina kalau ridho dari 2 orang, laki-laki perempuan berzina, ridho enggak apa-apa, bukan zina. Ini dalam kitab Al-Bayan. Tapi dimansuhkan oleh kitab Al-Aqdas ya. Ya. Oleh kitab Al-Aqdas dia mengatakan namanya zina itu diperbolehkan kalau diridhoi oleh kedua orang tua. Kalau diridhoi oleh kedua orang tua, ya. Kalau tidak diridhoi oleh kedua orang tua, maka harus dihukum. Perhatikan kata dalam kitab Al-Aqdas, dia berkata, innahu qad huddida fil bayan. Telah disebutkan dalam kitab suci sebelumnya Al-Bayan, biridha tarafain, namanya kalau sudah 2 orang ridha, laki-laki perempuan ridha, maka bukan zina. Inna lamma aradna al-mahabba wal wadat wa ittihad al-ibad
lidza allaqnahu bi idznil abawain ba'dahuma. Maka ada syarat berikutnya supaya tidak dikatakan zina. Supaya tidak dikatakan zina, duanya harus ridha, sama-sama suka. Yang kedua, kedua orang tua harus setuju. Kalau dua-dua sama suka, kedua orang setuju meskipun tidak nikah, tidak jadi masalah, tidak dikatakan tidak ada hukumnya. Ya. Kemudian hukum ini pun hukum zina hanya berlaku bagi orang yang belum menikah, yang ghairul muhsan, yang sudah menikah enggak ada masalah. Perhatikan dalam kitab Al-Aqdas. Hadzal hukmu yata'allaqu bizani ghairul muhsan. Hukum ini hukum apa? Hukum zina. Apakah dirajam? Bukan, nanti kita jelaskan. Hukum ini hanya berlaku bagi orang yang belum menikah. Wa zaniyatu ghairul muhsan, laki-laki yang belum nikah maupun wanita yang belum pernah nikah secara sah. Amal muhsan wal muhsanah fala hukma alaihima. Adapun lelaki yang sudah menikah berzina dengan perempuan sudah menikah, maka tidak ada hukum bagi mereka berdua. Ya. Illa an yahkuma alaihima baitul adl, kecuali ada hukum dari baitul adl, yaitu dari pemerintah, mungkin dari penguasa mereka baru, tapi hukum asalnya tidak ada. Terus kalau orang berzina apa hukumnya? Apakah dirajam, dicambuk? Tidak. Hukumannya qad hakamallahu likulli zanin wa zaniyah diyatan musallamatan ila baitil adl wa hiya tis'atu mathaqil min adh-dhahab. Orang yang berzina hukumannya adalah 9 mithqal. Satu mithqal itu kira-kira 1 dinar, 4/4 gram emas. Ya, kalau 9 mithqal ya kira-kira 40 gram itu apa namanya? Hukuman zina. Jadi tidak dirajam, ya, tidak dicambuk. Hukumannya itu. Wa in ada marratan ukhra, kalau berulang lagi maka jadi double, ya. Ya. Udu bi dhafil jaza. Jadi 18 mithqal, 18 mithqal, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala yang sedikit saya sampaikan tentang firqah Bahaiyah, yang kita bisa simpulkan bahwasanya firqah tersebut adalah pecahan dari sekte Syiah Itsnai Asyariyah Al-Imamiyah. Perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari fitnah-fitnah seperti ini, dan Allah menjaga akidah kita sampai kita meninggal dunia, ya. Kalau memang aliran bahaya ini melecehkan agama Islam, wajibkah kita memberi kritik atau memberi masukan kepada pemerintah? Saya bilang kita usahakan, karena ini berafiliasi kepada Islam. Dia pecahan, dia Allah, dia bicara tentang Muhammad, dia bicara tentang apalagi kitab sucinya bahasa Arab, ya. Jadi nuansa Islam sangat besar, ya. Nuansa Islam sangat besar, dan pecahan dari sekte Syiah kita kasih masukan kepada penguasa, semoga mereka bisa dengar, terutama apa namanya yang beri masukan tentunya pihak-pihak yang berkompeten seperti MUI, ya. Semoga Allah apa namanya menguatkan mereka untuk beri masukan kepada penguasa. Taib, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada serial yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.